Bahkan karena begitu seringnya ia berselancar di dunia maya, sampai-sampai sahabatnya Abu Janda alias Permadi Arya menjulukinya sebagai The King of Media Sosial. Sebelum terkenal seperti sekarang ini, si Denny ini pernah bekerja di beberapa radio. Disitulah ia mengasah kemampuan jurnalistiknya. Sehingga, karena begitu pandainya ia merangkai kata-kata, sampai-sampai beberapa media mainstream menyadur ulang tulisannya. Di samping itu, beberapa buku pun sudah diterbitkannya. Mulai dari Tuhan dalam secangkir kopi, Semua melawan Ahok, Bukan Manusia Angka, hingga The Art of War, Seni Perang Jokowi. Denny sendiri, kini selain aktif di Twitter dan Facebook juga aktif di YouTube. Ia menjadi salah satu narasumber di channel YouTube Cokro TV yang sudah memiliki 1,16 juta subscriber. Nah, beberapa waktu yang lalu, ia terlibat perang urat saraf dengan salah seorang politisi Gerindra, Andre Rosiade. Perseteruan itu berawal dari pernyataan Denny di akun Twitternya terkait pemaksaan penggunaan jilbab terhadap siswi non-muslim di salah satu sekolah di Kota Padang. Kala itu ia mengungkapkan bahwa pemaksaan untuk memakai jilbab tersebut sudah berlangsung sejak lama. Hanya saja baru sekarang ada yang berani bersuara. Ternyata pemaksaan jilbab di SMKN sudah berlangsung lama. Hanya kemarin ada yang berani bersuara. Itu hanya himbauan, Pret, ujar Denny melalui akun Twitternya @dennysiregar723/1. Tidak hanya itu saja, tanpa tedeng aling-aling, ia juga menyindir bahwa Kota Padang ternyata tidak seindah nasi Padang. Lantaran di ibu kota Sumbar tersebut ternyata masih ada kasus intoleransi. Beda dengan nasi Padang yang bisa dinikmati oleh siapapun tanpa mengenal suku, agama, dan ras. Padang ternyata tidak seindah nasi Padang, yang ada di mana-mana dan dinikmati banyak orang tanpa melihat golongan, lanjut Denny tanpa basa-basi. Entah kenapa, mungkin karena Denny mengungkit daerah asal kelahirannya dan dapilnya tersebut, Andre Rosiade pun langsung naik pitam. Ia tidak terima dengan pernyataan pendukung Jokowi itu. Hingga, tanpa basa-basi juga Andre mengatakan kalau Denny hanya menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi. Lu gak usah banyak bacot deh bro. Orang kayak lu ini beban bagi pemerintah Pak Jokowi. Di saat presiden butuh dukungan seluruh rakyat, lu malah bikin komentar asbun, balas Andre dengan nada sewot melalui akun Twitternya @andre_rosiade. Tidak berhenti sampai di situ, Andre pun menuding kalau Denny telah nyinyir sama orang Sumbar, dan menantangnya untuk adu prestasi. Bro Denny Siregar yang lagi nyinyir sama orang Sumbar. Daripada sibuk nyinyir yuk kita adu kinerja, adu prestasi. Kontribusi apa yang sudah ente berikan untuk bangsa dan negara ini? Kontribusi apa yang ente berikan agar membantu kinerja pemerintah Pak Jokowi agar ekonomi Indonesia bisa bangkit, lanjut Andre lagi. Bak dapat amunisi, dengan secepat kilat Denny pun langsung menjawab tantangan Ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut. Balasannya pun tidak banyak, tapi menohok banget. Ia tampilkan screenshot berita yang berjudul, PSK yang dijebak Andre Rosiade, kenapa aku dipakai dulu baru digerebek. Kontribusi dan prestasi Andre Rosiade sebagai anggota dewan, menggerebek PSK. Ya susahlah gua nyamain doi, ujar Denny dengan nada senang. Hahaha tidak pelak karena cuitan itu ngena banget, langsung diserbu netizen. Prestasi Denny bongkar kebobrokan Telkomsel. Prestasi Andre grebek PSK yang dia pesan dan kasih temennya pakai dulu baru dia grebek, ungkap pemilik akun @indra2601. Kontribusi Andre Rosiade sebagai anggota dewan yang digaji oleh negara apa? Apa hanya bisa gerebek PSK yang sebelumnya sudah dipakai duluan? Cuit pemilik akun @tadius07212884, pepatah Melayu terbaru. Air beriak tanda tak dalam. PSK teriak tanpa celana dalam. Sate bebek ayam geprek, lonte dipakek malam digrebek, ungkap pemilik akun @simas27r sembari berpantun. Hahaha, Andre, kok segitunya kelakuan wakil rakyat. Kerjanya yang dikenal masyarakat cuma menggerebek PSK, tapi ngomongnya mau adu prestasi. Hati-hati Denny Siregar, kau mulai memainkan sara terhadap Ripka.
Menjadi publik figure itu banyak tidak enaknya. Mereka yang bangga mendapatkan gelar publik figure adalah mereka yang menjual kehidupan pribadinya kepada publik. Apapun yang mereka katakan dan lakukan, tak akan pernah luput dari perhatian dan sorotan publik. Sampai urusan ngorok dan kentut pun bisa jadi santapan publik. Saya tidak akan pernah lupa satu percakapan saya dengan ayah mertua yang saat itu mendumel karena pacar Roger Federer, petenis dunia, hamil duluan sebelum menikah. Mendengar dia ngomel-ngomel dan menghujat Roger Federer, yang merupakan idola saya, jelas saya membela Roger. Saya bilang, bukankah di Eropa banyak sekali perempuan yang hamil di luar nikah, bahkan sudah hamil pun mereka tetap tidak menikah. Itu kan sudah bagian dari budaya Eropa? Dan dengan satu kali bentakan mertua saya bilang, tapi Roger Federer itu publik figure. Dia tidak boleh melakukan hal seperti itu karena akan jadi contoh para penggemarnya. Saya ternganga mendengar pernyataan mertua. Suami saya pun memberi isyarat untuk tidak melanjutkan perdebatan sambil berbisik, "Papi itu generasi jadul, di zamannya selebriti dilarang macam-macam." Kompensasi menjadi selebriti atau publik figure memang menggiurkan. Lihat saja Atta Halilintar, sebagai publik figure milenial di dunia virtual. Dia jadi salah satu orang muda terkaya di Indonesia. Sejauh ini, yang saya tahu, apa yang Atta lakukan untuk menjadi terkenal dan kaya raya, dia pintar membuat konten-konten di media sosial. Tapi masalah percintaan dan perjodohan dia dengan Aurel Hermansyah sepenuhnya menjadi santapan publik. Begitu pula dengan Denny Siregar. Dia menjadi terkenal karena kepiawaiannya dalam menyoroti banyak hal yang terjadi di kehidupan keseharian, terutama hal yang menyangkut perpolitikan. Saya termasuk salah satu penggemar Denny Siregar, walaupun akhir-akhir ini saya lebih menikmati video-videonya Ade Armando. Mungkin faktor usia, saya dan Ade Armando itu seumuran, jadi kecepatan gelombang dia lebih sesuai dengan kecepatan gelombang saya. Kalau Denny Siregar lebih menggebu-gebu, serangannya terhadap lawan begitu garang dan tajam. Saking garang dan tajamnya, Denny sempat menjadi sasaran hingga data pribadi dia dibongkar oleh lawan. Lalu Denny pun meradang dan menggugat kejadian pembongkaran data pribadi dia. Sayangnya, ganti rugi yang dituntutkan di luar perkiraan. Jumlah tuntutan ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah sangat sulit untuk dijustifikasikan di persidangan. Kasus ini sudah sampai mana sekarang? Rasanya kita tak bisa lagi mengikutinya. Sebagai sesama pendukung Jokowi, saya tak selalu setuju dengan pandangan dan opini Denny Siregar. Beberapa kesempatan saya pernah menuliskan ketidaksetujuan saya atas pandangan dan pemikiran dia. Yang terpenting buat saya, apapun gaya kita beropini, jangan sampai melanggar aturan yang digariskan undang-undang, terutama Undang-Undang ITE, karena baik Denny Siregar maupun semua penulis sewot, ajang peperangan kita berada di dunia maya, di mana negara mengawasinya dengan UU ITE yang dikawal ketat dengan KUHP dan undang-undang lainnya yang berhubungan. Dan hari ini saya cukup kecewa menemukan cuitan Denny Siregar yang begitu mengandung unsur sara. Saya juga tak suka pada cara Ripka Ciptaning menyampaikan pandangan dia di rapat Komisi IX DPR RI tentang vaksin corona. Karena suara Ripka yang kencang dengan gaya bahasa yang tanpa etika, koaran panjang dia ternyata tak mengandung sedikit pun solusi yang bisa dia sampaikan pada pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan. Saya juga tahu kalau Ripka dulu pernah menyatakan bangga menjadi anak PKI dan sekarang dia berhasil masuk dan berperan di panggung perpolitikan. Tapi menjadi sangat tidak etis ketika kita menguliti Ripka dari sisi pribadi dia, apalagi menyentuh ranah agama dan keimanan dia. Di akun Twitter Denny Siregar, salah satu follower Denny dengan nama akun Indonesia Teguh @sits mentweetkan 2 foto Ripka yang berdampingan. Yang satu foto Ripka tanpa jilbab dan yang satu lagi foto Ripka memakai jilbab, dengan caption calon pengganti Bunda Neno. Saat ini foto tersebut sudah dihapus oleh pihak Twitter. Dan saya hakul yakin, foto Ripka yang berjilbab adalah editan. Tapi Denny Siregar malah ikut-ikutan berkomentar. Dia menuliskan, "Udah ada yang manggil Ukti Ripka."
Cepat banget berubah dari anak PKI, jadi sobat seiman. Sementara kita tahu kalau Ripka Ciptaning ini adalah umat Kristiani. Bagi saya ini sudah sangat sara.